Ya baik, ini maaf ya saya baru mulai recordingnya. Lupa tadi belum dimulai. Jadi untuk kelas ini ada beberapa komponen penilaian, ada UTS 35%, ada UAS 35% juga, ada tugas kelompok 15%, ada grup assignment dan quiz 10%, dan grup presentation 5%. Oke, kita lanjut ya. Setelah grading composition ada beberapa aturan perkuliahan yang harus ditegakkan, guys. General rules. Yang pertama, ini mah wajar ya. Late tolerance. Itu 15 menit. Nah, jadi kalau misalnya kalian terlambatnya lebih dari 15 menit itu auto tidak boleh masuk ke kelas ya. Ya udahlah, sadar aja ya, sadar diri aja. Ini lebih dari 15 menit nih. Ya udah nggak usah masuk kelas ya, karena nggak boleh masuk juga. Jadi nggak boleh masuk kelas. Kalau misalnya mau masuk kelas ya tunggu setelah istirahat. Kalau mau masuk ya, kalau mau nunggu. Gitu. Pak, jahat Pak. Jahat gimana? Orang udah saya kasih rekaman kuliah. Ya ini mah biar kalian disiplin aja. Dan yang kedua, kayak tadi ya, Pak, boleh sambil ngemil boleh ya. Jadi kalian boleh bawa makan atau minum. Yang penting tidak aromatik, tidak berisik. Ya. No sound. No aromatic. Jadi jangan yang berisik-berisik ya, kayak kerupuk tuh berisik. Ya apapun lah makanan yang kalian rasa ini kalau dimakan menimbulkan banyak suara itu tidak boleh ya. Dan jangan juga yang semerbak baunya. Semerbak banget. Pop mie semerbak. Apapun lah ya. Jadi saran saya sih kayak snack-snack kemasan aja ya kayak gitu tuh. Biskuit gitu ya, gorengan boleh. Ya tapi dijagalah, jangan sampai berisik aja ya. Jadi bukanya pelan-pelan, buka kreseknya pelan-pelan. Kresek jangan, kresek gak boleh. Kresek berisik banget soalnya. Hah? Ya tapi udah dalam bentuk kayak gini, jangan nyeduh ngedadak jangan. Udah bawa gitu. Kalau misalnya di coffee shop ya boleh, ya udah di dalam gelas kopinya. Dan nggak boleh nyampah, boleh mau bawa makanan tapi nggak boleh ditinggal sampahnya. Oke? Terutama ini ya, nanti kan ada istirahatnya. Kalau sekarang karena masih di jadwalnya masih 2 jam, kita sekarang kalau khusus hari ini itu tuh sampai jam 3 aja. Tapi minggu depan karena udah ada istirahatnya, biasanya tuh kalian tuh mulai laginya itu tuh telat lagi. Nah, itu saya nggak mau ya. Misalkan nih, berarti kan kalau mulai jam 13.00 istirahatnya jam 14.30 ya. 14.30 ya. Nanti masuknya kan 15.00 ini tuh udah mulai. Jadi kalian harus masuk ke kelas itu setidaknya ya 14.55 lah udah ada di kelas gitu. Jadi jangan masuknya itu, oh ini udah jam 3 baru pada jalan ke sini ya, jangan kayak gitu ya. Jadi jam 15.00 tuh udah mulai lagi, saya udah ngejelasin lagi. Jadi jangan terlambat. Oke. Lalu peraturan yang ketiga ini
No chatting without permission. Tidak ada ngobrol-ngobrol tanpa ada izin. Jadi nggak boleh ngobrol kalau misalnya tidak diizinkan. Ngobrol sama teman samping kanan kiri. Karena sangat mengganggu sekali. Terutama mengganggunya tuh suara saya. Jadi suara saya jadinya kurang jelas didengerin ya. Terus saya juga harus ngomong lebih kenceng lagi karena buat ngalahin suara yang ngobrol. Capek gitu. Jadi nggak ada ngobrol-ngobrol di kelas. Terus kalian boleh tidur pas jam istirahat. Boleh tidur. Sebenarnya boleh sih. Pas kuliah kalian tidur juga gak apa-apa kalau sama saya. Soalnya saya waktu mahasiswa kayak gitu. Ada istilah power nap, kalian tahu nggak? Tidurnya nggak sembarang tidur. Ini makanya saya kasih tahu. Ada istilah power nap. Kalian pernah dengar nggak? Iya, yang tidur siang, yang cuma sebentar aja kayak gini, ngalenyap lah, ngalenyap, ya cuma 10-15 menit. Itu tuh ya, menurut penelitian, yang tidur yang di atas kursi, yang hanya sebentar siang-siang, ketika kita lelah, setelah tidurnya tuh benar-benar semua sel otaknya tuh jadi lebih aktif daripada kalian nggak tidur. Jauh lebih fokus lagi. Jadi dulu saya waktu kuliah, kalau misalnya ngantuknya tak tertahankan gitu ya, itu beneran tidur di depan dosen. Jadi, ya, tapi kalau mau tidur duduknya nggak di depan ya, misal di agak belakang dikit. Tapi beneran tidur. Beneran tidur, tidurnya gini. Terus udah itu seger lagi, fokus lagi, bisa jadi fokus lagi. Kayak gitu. Karena kan jarang-jarang ada dosen yang membolehkan istirahat. Seperti itu ya. Nah tuh kalian, kamu ngobrol-ngobrol tanpa saya izinin nggak boleh ya. Tuh kamu ngobrol-ngobrol tanpa saya izinin nggak boleh. Walaupun desas-desus itu mengganggu sekali sebenarnya. Oke. Yang keempat itu ya tadi ya, untuk grup itu maksimal 7, minimal 6. Kalau misalnya nggak ngikutin aturan itu, ada pengurangan nilai. Ada pengurangan nilai. Yang harusnya mau nilainya 100 malah jadi 80 kayak gitu. Oke. Itu terus yang keempat, kalau misalnya kalian mau nanya ya, langsung aja. Directly. Langsung aja interupsi ya. Nah itu berisik tuh. Jadi kalian harus melatih melipat bungkus makanan seninja mungkin. Seninja mungkin. Berisik tuh. Jadi jangan sampai ada suara aja. Sok latihan. Jadi kalau kalian mau nanya, langsung aja ya, diinterupsi nggak apa-apa. Misalnya kalian nggak ngerti apa yang saya omongin gitu ya, daripada disimpan sampai nanti malah kelupaan mau nanya apa gitu, langsung aja nanya, angkat tangan nggak apa-apa. Ya, tapi ya ini secara adab kurang beradab ya, karena ini memotong pembicaraan. Tapi saya lebih mengutamakan pemahaman kalian lah, mengutamakan pemahaman kalian, karena siapa tahu saya ngejelasin enak-enak gitu ya, panjang nih. Setelah saya ngejelasin, terus saya tanya ke kalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalian sebenarnya mau nanya, tapi karena udah ketumpuk gitu ya informasinya, jadi lupa tadi tuh mau nanya apa. Bisa jadi kayak gitu. Jadi saya lebih mengutamakan kalian paham setiap kata yang saya keluarkan. Gitu ya. Terus aturan yang kelima, ask question directly ya. Seperti biasa ya, ini aturan sama yang lain. Itu rapih ya. Neat itu rapih. Atau tidy biasa.
Jadi rapi, ya pakaian rapi, terus jangan nggak mandi ya. Masa siang-siang kuliah siang nggak mandi, aduh. Jadi pakai sepatu ya, ini mah udah dasar lah. Oke, itu untuk aturan dasarnya ya. Ya, nggak ada yang spesial menurut saya. Terus, kalau misalnya kalian mau ke toilet nih, itu jangan pas kelas, jangan pas saya mau ngejelasin di kelas kayak gini. Kalau mau ke toilet itu saya kasih kesempatan di awal, nih 15 menit awal ya. Karena kan biasanya saya juga siap-siap dulu gitu ya, ngobrol-ngobrol dulu. Atau pas istirahat nanti gitu. Jadi jangan pas saya ngejelasin kayak gini nih di tengah-tengah kayak gini, jangan ya. Jadi saya kasih kesempatan di 15 menit awal, berarti ya dari jam 1 sampai 1.15 atau pas istirahat. Kayak gitu. Ini berlaku mulai pekan depan ya. Kalau sekarang mah ya masih bebas lah. Oke, untuk peraturan ada yang mau ditanyain dulu? Untuk ini juga nih, kelompok segala macam ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup jelas? Kita kuliah full secara default ya, secara default itu full offline, full tatap muka, secara default. Kecuali ya kalau misalnya saya ada keadaan darurat jadi nggak bisa ngajar langsung, itu online. Kaos polo shirt lah minimal ya, polo shirt kalau kaos yang ada kerahnya, ini kayak gini. Kalau kaos oblong tuh kurang lah. Kalau kaos oblong ya mendingan pakai jaket atau gimana. Kalian tuh harus belajar rapi lah. Nanti apply pekerjaan tuh segala macam kalian looks-nya juga dilihat. Looks-nya ya. Jadi belajar dari muda lah. Ada yang lain yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada buku referensi yang bisa kalian gunakan. Saya pakai satu aja lah. Applied Statistics and Probability for Engineers. Ini pengarangnya, saya lupa pengarangnya bentar. Ini bisa kalian download di ini ya, di ya searching di Google juga udah banyak PDF-nya. Applied Statistics and Probability. Douglas M dan George C. Ini udah banyak PDF-nya. Bisa kalian download secara gratis. Jelas sampai belakang emang kelihatan. Soalnya ini buram gitu si ininya, layarnya. Oke. Nah, kita juga akan menggunakan beberapa perangkat lunak ya. Kita akan menggunakan beberapa perangkat lunak, 2 aja. Yang pertama udah pasti ya, ini aplikasi sejuta umat. Nah, yang kedua ini aplikasi para profesional, wis. Ini aplikasi yang bukan sembarang aplikasi, cuma
Cuma orang-orang tertentu aja yang pakai. R Studio. R Studio. Itu adalah aplikasi yang khusus menangani statistik ya, khusus menangani statistik. Dan enaknya menggunakan RStudio itu kita kostumisasinya itu menggunakan programming. Jadi lebih profesional. Ini bisa, kalau Excel biasanya emang udah punya lah ya kalian ya. Masa sih mahasiswa nggak punya Excel? Kalau RStudio juga kenapa alasan saya pakai RStudio? Karena ini freeware, bukan software yang berbayar ya. Jadi gratis, bisa kalian dapatkan langsung. Ini saya kasih link downloadnya ya. Nah, itu link downloadnya. Nah, di dalam link download tersebut, itu ada dua software yang harus kalian install. Yang pertama adalah R-nya aja, jadi R doang ya. Yang kedua software RStudio. Nah, kenapa ini dua software ini terpisah? Karena ini adalah tugasnya berbeda ya. Kalau R ini itu adalah basic programmingnya, ya. Kalau R ini basic programmingnya. Kalau RStudio itu adalah user interface-nya. Jadi supaya user interface-nya itu lebih nyaman, jadi menggunakan RStudio. Jadi wadahnya doang nih RStudio. Kalau ini otaknya, kalau ini penampilannya, gitu ya. Jadi ada dua yang harus kalian install. R-nya dulu, kalau R-nya udah diinstal baru RStudio. Nanti kita akan pakai ini untuk urusan deskriptif statistik dan juga hipotesis testing. Oh, udah bisa juga regresi linear bisa pakai RStudio. Oke. Lalu konten kuliah yang akan kita jalani selama kurang lebih 14 pertemuan ya, termasuk pertemuan sekarang. Itu apa aja sih? Yang pertama yang akan kita lakukan sekarang ya, ini definition. Definitions of statistics and probability. Yang statikanya lulus itu siapa kemarin yang bukan SP? Oh, kamu seorang? Seorang. Bagus. Ya, saya harap kuliah ini semuanya A ya. Yang penting datang kuliah, fokus, nanya kalau gak ngerti, ngerjain tugas, itu mah kayaknya udah nggak mungkin enggak deh. Kalau kayak gitu datang kuliah, niat pengen belajar gitu, pengen dapat ilmu, fokus dan ngerjain tugas gitu, berusaha gitu ngerjain tugas. Itu mah kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin, jadi pasti A gitu. Nah, masalahnya banyak yang nggak fokus gitu ya, apalagi siang nih, rawan ini siang ini. Makanya sambil nyatet, karena kalau misalnya kalian cuma nonton gitu ya, cuma nonton itu kecenderungan buat turun fokusnya tinggi. Makanya saya mengusahakan kalian tuh sambil nyatet, karena dengan nyatet tuh aktivitas kalian nggak cuma nonton. Ya lebih terjaga lah, lebih terjaga daripada ngantuk kalau sambil nyatet. Terus materi kedua, kita akan gali terlebih dahulu tentang
probability. Di dalamnya kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada two-way table dan Venn diagram. Lalu ada juga pembahasan tentang permutation. Ini kalau SMA udah dapat sih yang begitu. Udah ada ya, permutasi, kombinasi pasti pernah dengar. Nah, itu adalah tentang probabilitas ya. Selanjutnya kita bahas tentang random variables. Ini yang nggak ada di SMA. Di mana random variables ini ada dua jenis ya. Ada eksperimental, RV itu random variables ya. Dan juga ada theoretical, RV. Nah, khusus yang teoretikal kita akan gali lebih dalam ya. Jadi untuk yang teoretikal itu ada yang namanya discrete random variable dan juga ada continuous random variable. Ini di dalam teoretikal ya. Di mana yang discrete itu ada, kita akan bahas dua jenis aja. Sebenarnya ada banyak tapi kita cuma bahas dua ya. Yang pertama ada binomial dan juga ada Poisson. Prancis, orang Prancis, jadi bacanya Poisson. Tulisannya Poisson. Kalian tahu ini nggak? Bacanya gimana? Croissant. Ada nya gitu. Croissant. Bukan croissant. Croissant. Tapi waiternya malah jadi bingung kalau kita pesan ini. Apa? Dibacanya croissant. Untuk yang continuous juga kita bahasnya cuma satu jenis ya, tapi satu jenis ini sangat impactful karena di dunia statistik itu paling banyak kita temui, yaitu Gaussian normal distribution. Oke, itu tentang random variables. Terus ada deskriptif statistik. Nah, ini baru mulai ke statistik ya. Deskriptif. Statistik. Nah, setelah ini kita UTS midterm ya. Saya udah nggak nilai catatan lagi ya, karena saya membiasakan kalian mencatat tuh di tingkat awal aja. Jadi ini udah nggak wajib lagi sifatnya. Tapi ya tetap nyatet lah ya, walaupun nggak wajib juga. Kalian udah belum sampai tahap dimana ketika mau ujian gitu ya,
atau ya pengen nge-review materi sebelum-sebelumnya lah. Kalian buka catatan sendiri, kalian puas, seneng. Pernah nggak sampai tahap itu? Hah? Pernah nggak? Pernah ya? Itu harus tetap dipupuk tuh. Nah, makanya catatan kalian harus rapi gitu. Karena kalau nggak rapi malah jadi males, ini apaan sih? Itu tuh penting loh. Karena catatan ini tuh ya semua hal yang dosen kasih kan. Jadi intisari dari perkuliahan sebenarnya yang dosen kasih di catatan. Ketika kalian buka catatan, kalian puas karena kalian tuh mendapatkan apa yang kalian cari di catatan. Oke? Setelah itu kita akan masuk ke hypothesis testing. Oh, sebelum hypothesis testing, bentar. Ada yang lain. Sampling. Sampling teknik. Nah, setelah sampling teknik ada hypothesis testing. Di dalamnya ada beberapa unsur. Yang pertama itu z-test. Yang kedua itu adalah t-test. Yang ketiga chi-square test. Masih banyak istilah yang abstrak ya. Sabar, nanti dijelasin sedikit-sedikit. Kai. Dibacanya kai. Untuk poin tambahan itu nggak selalu nambah ya sifatnya ya. Additional point itu bisa jadi nggak additional. Bisa jadi subtraction point. Bisa jadi saya kurangi poin kalian. Kalau misalnya yang pertama ya melanggar aturan yang udah kita sepakati. Yang kedua ya pokoknya kalian bikin saya bad mood aja. Pernah kan di kalian yang saya kasih minus? Kelas statika kalau nggak salah. Ada tuh, coba daftar nilainya lihat. Poin tambahan -1. Itu pokoknya kalau bikin saya bad mood, dikurangi nilainya. Oke, nah ini materi terakhir. Regression. Nah, regresi ada dua. Yang pertama adalah simple linear regression. Yang kedua itu adalah two variable regression.
Nah, nanti kita pakai R-nya tuh di sini. Kita pakai R. Ini semua pakai R. Jadi di awal-awal belum pakai. Techniques. Sampling techniques. Kenapa? Sebelum UTS, pas di sini nih, deskripsi statistik. Bawa laptop. Hipotesis. Yang nggak jelas maju ke depan aja. Yang ngerasa gak jelas, tuh di situ masih kosong semua. Kalau nggak dijejerin aja tuh full di depan. Ini di sini nggak mesti ada space ya. Nanti ya saya mau apa ya? Itu jokes bapak-bapak. Masih muda jokesnya bapak-bapak. Aduh. Nah, setelah ini kita pakai UTS ya. That's no chatting without permission. Oke. Nah, saya akan menjelaskan ya gambaran besar lah. Ini tuh apa sih? Nah, pertemuan pertama kita ya hari ini ya, kita akan membahas definisinya. Apa itu statistik? Apa itu probabilitas? Jadi sederhananya statistik itu, ada yang tahu statistik apa? Kira-kira kalau dengar statistik kalian melihat apa?
data ya, kumpulan data, bisa jadi kumpulan data atau informasi gitu ya. Yang biasanya bentuknya kayak gimana? Bisa jadi grafik, bisa jadi diagram atau tabel gitu ya. Data statistik tentang ya perkembangan kasus COVID di Indonesia. Itu kan kalian melihatnya grafik ya, kalau enggak grafik garis gitu kan. Nah, terus data statistik misalnya tentang jumlah ya misalnya jumlah stunting di Indonesia, kasus stunting di Indonesia. Tahu stunting? Ya, kayak gitu. Bentuknya kan biasanya tabel gitu ya, kalau enggak diagram batang, diagram garis. Nah, jadi statistik itu adalah data science atau ya cabang ilmu matematika yang urusannya tentang data ya secara umum seperti itu. Nah, kalau probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya, kamu siapa? Alfian ya? Azril. Nah, Azril nih misalnya freestyler ya, basketball. Dia melakukan free throw 100 kali. Nah, dalam 100 kali melempar, misalkan 70-nya masuk, 30-nya nggak masuk. Nah, berapakah probabilitas Azril memasukkan bola setelahnya? Berarti kalau misalnya kalian lihat dari data 100 lemparan sebelumnya, kemungkinannya kan jadi berapa persen? 70 masuk dari 100 tembakan kan? Berarti sekitar 70%, sederhananya kayak gitu ya. Nah, itu adalah probabilitas. Jadi, kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang kita tuliskan melalui angka. Bisa dalam persen atau 0 sampai 1, 0,7. Artinya 70%. Itu adalah probabilitas. Kenapa statistik dan probabilitas ini sangat bereratan? Karena dalam statistik itu, kalau misalnya kita collect data, yang benar itu kan semuanya diambil datanya ya. Misalkan tinggi badan dari anak teknik mesin angkatan 2000 berapa kali? 2022 gitu. Ya semuanya kan harus kita collect datanya ya, semuanya harus kita ukur. Tapi dengan adanya probabilitas ya, kita nggak mesti ngukur semuanya. Jadi ngukur sebagian aja secara sampling gitu. Kita tarik kesimpulan bahwa ini dengan keyakinan 90%, probabilitas 90%, dinyatakan bahwa rata-rata tinggi dari anak teknik mesin itu sekian. Jadi nggak mesti semuanya kita ambil, bisa kita sampling sebagian. Ini salah satu ranah kerja engineer dalam urusan statistik dan probabilitas itu misal quality control. Misal kalian kerja di perusahaan senapan yang memproduksi senapan dan juga ininya ya, pelurunya. Nah, kalau misalnya peluru kita uji kualitasnya baik atau enggak ya harus dicoba kan? Tapi masa kali kita coba semuanya? Kan yang mana yang dijual gitu kan? Kita coba ini bagus, kita coba kedua kurang bagus gitu. Nah, jadi kita cukup sampling aja. Kita cukup sampling untuk dites gitu ya. Nah, dengan probabilitas kita bisa memungkinkan hal tersebut. Nah, jadi di dalam sini kita akan belajar berbagai macam hal ya di dalam probabilitas. Lalu ada random variables, ini adalah pemetaan dari kejadian acak. Ya. Nah, ini kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Nah, ada juga deskriptif statistik. Saya akan menunjukkan bagaimana cara Anda mempresentasikan suatu informasi menjadi hal yang lebih mudah dipahami. Misalnya menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram yang bentuknya pie, kayak pizza, pernah lihat kan? Kayak gini nih. Oh, di penduduk Indonesia tuh misalnya 55% cowok, 45% cewek. Gitu. Nah, ini bentuknya seperti pizza, seperti ini. Ada juga box plot, ada dot plot, dan lain-lain. Nah, kita mulai menggunakan R di sini. Baru mulai menggunakan R-nya di sini ya. Sisanya di sini masih manual. Yang sebelum ini masih manual semuanya. Nah, ini adalah teknik bagaimana kita mengambil sampel dari keseluruhan populasi. Itu ada kriterianya, ada syarat-syaratnya ya.
Kayak misalnya mungkin kalian nih lagi hot-hotnya ini ya pemilu 2024. Banyak kan data statistik mengenai elektabilitas calon presiden ya. Nah, elektabilitas itu adalah sebenarnya itu mencakupi keseluruhan data Indonesia, tapi cuma comot-comot sebagian aja. Jadi saat ini elektabilitas Prabowo berapa persen gitu ya, terus Ganjar berapa, Anies berapa. Nah, itu adalah pura-puranya mewakili keseluruhan populasi yang ada di Indonesia. Oh, misalnya ini Prabowo, oke nih, gitu elektabilitasnya. Seperti itu. Itu caranya dengan sampling, ya, sampling datanya lalu diolah. Nah, ada juga hypothesis testing. Nah, ini juga penting ya untuk kita sebagai researcher, apakah data yang kita punya itu valid atau tidak. Dan yang terakhir adalah regression. Nah, regression ini kita mempelajari bagaimana kita mengeneralisasi eksperimen yang kita punya. Misalnya, kalian misal di aplikasi teknik mesin, udah pernah lihat mesin bubut? Udah pernah lihat mesin freeze, Gurdi udah pernah ya? Pakai udah lu? Belum. Nah, kalau minimal lihat lah. Misalnya kalian melakukan penelitian bagaimana sih efek kecepatan potong terhadap kekasaran permukaan dari produk yang kita hasilkan. Jadi halusnya ya, permukaannya halus atau enggak dihubungkan dengan kecepatan potong nih. Ini kecepatan potong, ini surface roughness, kekasaran permukaan. Nah, ternyata setelah kalian misalnya ya, setelah kalian melakukan penelitian, kalian punya 4 variabel yang berbeda. Misalkan ketika kecepatan potongnya itu anggaplah misalnya ya ini 50 ya. Kecepatannya 50 mm per detik. Oh, surface roughness-nya dapat misalnya 100 ya, 100 mikrometer. Nah, kalau misalnya dinaikin dikit jadi 60 misalnya, oh surface roughness-nya makin halus gitu ya. Makin halus, misal ini jadi 90 dan seterusnya. Kalian misalnya punya 4 titik percobaan. Nah, yang ini kecepatan 70, yang ini kecepatan 80 misalnya ya. Oh, ini turun terus nih. Yang ini jadi 75 misalnya, yang ini jadi 65 misal ya, ini misal aja. Nah, berarti dari sini kalian bisa menyimpulkan ya, semakin tinggi kecepatan potong, maka semakin baik kualitas dari permukaannya gitu kan, semakin halus gitu kalau misalnya kecepatan potongnya makin besar, jadi semakin kencang muternya. Ini contoh aja ya, aslinya nggak gini-gini amat. Nah, dari sini kalian mengeneralisasi. Nah, ada tekniknya yang namanya regresi. Kita membuat garis yang mewakili keempat titik percobaan tersebut. Jadi mengeneralisasi, jadi sifatnya umum. Dengan garis ini kalian bisa memprediksi kalau misalnya, anggaplah saya mau bikin lagi nih ya, dengan kecepatan 75 nih. Tanpa melakukan eksperimennya, kita bisa memperkirakan nilai surface finish-nya. Gitu. Nah, ini sekitar berapa? Anggaplah misal ini 70 kayak gitu ya. Jadi bisa kita dengan model garis seperti ini bisa kita prediksi nilai-nilai tertentu yang nggak mesti kita lakukan eksperimennya. Kayak gitu. Nah, ini adalah regresi. Ini yang simple linear regression. Seperti itu. Ini untuk hanya satu ini aja ya, satu variabel saja. Kalau yang dua, berarti ada 2 variabel yang mempengaruhi surface roughness, misalnya kecepatan makan. Jadi, apa hubungan kecepatan potong sama kecepatan makan terhadap surface roughness? Gitu. Contohnya juga misalnya harga tanah. Harga tanah biasanya dipengaruhi oleh apa? Luasnya ya. Jadi, variabel 1 luasnya. Semakin luas areanya, berarti harga tanahnya semakin tinggi. Nggak cuma luas ternyata, faktor harga tanah tuh dari apa lagi? Daerah, lokasi. Misalnya semakin dekat ke pusat kota, semakin mahal gitu ya.
Semakin jauh ke pusat kota, semakin murah. Nah, kalian modelkan seperti itu. Jadi, berapapun misalnya ya, saya pengen tahu nih, kalau misalnya jaraknya sekian kilometer dari pusat kota, luasnya sekian, itu kira-kira berapa ya harganya? Tanpa kalian harus survei dengan model yang kalian punya, kalian bisa langsung dapetin. Kayak gitu. Jadi ini sangat membantu sekali regresi. Ya itu ya gambaran umum dari semua konten yang akan kita jalani ke depan. Oke, kita masuk ke yang pertama ya. Definition. Udah disinggung ya tadi bahwa statistik kalau pakai tinta tebal lebih jelas ya. Beda nih sama tinta yang kecil. Statistik. Beda banget ya. Tapi kalau tebal dulu semua nanti kalian nggak bisa bedain mana yang penting mana yang enggak. Nah, statistik adalah branch. Branch itu cabang ya. Branch manager, manajer cabang, bagian produksi misalnya. Branch manager bagian marketing dan lain-lain. Branch itu cabang. Applied mathematics of data science. Jadi ini lanjutan aja, lanjutan dari matematika 1, matematika 2 ya. Jadi siap-siap bertemu dengan banyak angka. Nah, statistik ini dia mempunyai peran ya. Statistik is a tool. Tool itu adalah alat ya, alat untuk. Jadi dia merupakan alat untuk mengkolek data atau mengumpulkan data ya. Collecting. Pertama ngumpulin data. Yang kedua mendeskripsikan data. Descripting. Describe. Yang pertama di-collect atau dikumpulkan datanya, yang kedua dideskripsikan menggunakan ya misalkan diagram-diagram yang tadi ya. Atau juga nilai-nilai yang sifatnya mendeskripsikan, misalnya rata-rata atau median gitu ya, kuartil, range. Jadi nilai minimal ke nilai maksimal, ada standar deviasi dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu menganalisa. Collecting, describe, analyze, dan predict. Predict the data to solve a certain problem. Jadi semua ini statistik itu adalah alat untuk mengumpulkan data, mendeskripsikan data, menganalisa dan memprediksi data untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi tanpa adanya data, mustahil kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Contoh gini,
Indonesia. Indonesia ya. Indonesia nggak punya data tentang misalkan ya berat badan balitanya gitu. Balita yang ada di Indonesia nggak punya datanya nih. Rata-ratanya berapa tuh nggak tahu gitu ya. Nggak tahu balita di Indonesia. Nah, misalkan rata-rata berat badan balita di dunia itu adalah misalkan ya balita umur 3 tahun yang anggaplah misalnya 5 kg rata-ratanya misalkan 5 kg. Kita kan nggak tahu nih, Indonesia nggak tahu apakah kita ada di bawah rata-rata dunia atau ada di atas rata-rata dunia gitu ya. Anggaplah misalkan nih ya, anggap sebenarnya Indonesia tuh udah di atas rata-rata dunia nih, rata-rata berat badan bayinya. Tapi malah ngasih kebijakan, oh ini harus dikasih gizi tambahan nih di Indonesia, gizi untuk penambah berat badan gitu ya, balita. Itu tepat gak? Gak tepat ya. Dibalikin sekarang. Misalkan Indonesia itu punya berat badan balita yang di bawah, jauh banget di bawah rata-rata, tapi nggak diukur sebenarnya ya. Terus ngasih kebijakan kayak gini, oh kayaknya, ini kayaknya jadi cuma berdasarkan kayaknya aja ya, asumsi doang. Kayaknya Indonesia nggak butuh deh penambah berat badan untuk balita gitu ya. Kita gunakan anggarannya untuk yang lain aja, misalkan untuk yang lain ya, misalkan perbaikan sekolah dan lain-lain. Jadinya kan nggak tepat lagi, karena bahkan sebenarnya ini krusial, karena balita itu kan awal mula tumbuh kembang manusia gitu ya, malah nggak dikasih kebijakan yang baik dan benar, atau tentang vaksinasi dan lain-lain. Intinya kalau misalnya nggak ada data, kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar, kayak gitu. Jadi udah pasti urusannya data nih kalau kalian kerja di kementerian misalnya dan lain-lain ya. Karena menentukan kebijakan tuh harus based on information atau data yang valid ya. Seperti itu. Itu adalah statistik. Nah, sementara probabilitas itu adalah kuantitatif value yang mendeskripsikan kemungkinan terjadinya suatu kejadian, possibility of certain event. Nah, kuantitatif itu bisa terhitung ya. Jadi kuantitatif itu adalah angka lah, bisa kita sebut angka. Informasi itu bentuknya ada dua, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah iya, makanya itu informasi sama data itu beda ya. Jadi informasi itu umum nih. Information. Di dalamnya ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Ya misalkan informasi mengenai COVID-19 gitu ya. Kalau ngomongin kualitatif, ya berarti apa sih virus COVID-19 itu gitu ya. Bagaimana penyebab terjadinya penularan, mekanisme penularannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi ngomonginnya tuh tentang ini ya, data yang atau informasi yang bukan angka gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin COVID-19 dalam sudut pandang kuantitatif, nah misalkan persebaran COVID di Indonesia, berapa yang terserang gitu ya, berapa yang meninggal dari yang terkena itu, terus berapa yang survive. Ketika ngomongin angka, itu udah ranahnya kuantitatif. Nah, bedanya informasi sama data itu apa? Emang kalau misalnya informasi yang lama itu bukan informasi. Misalnya Soekarno pada saat itu meninggal karena ini, emang itu bukan informasi? Udah lama gitu.
bukan masalah baru atau enggak ya. Kalau data itu adalah informasi yang sifatnya kuantitatif. Kalian ngomongin data pasti ngomongin angka, ya kan? Data apa? Itu pasti ada angkanya gitu. Jadi data itu adalah informasi yang sifatnya kuantitatif. Jadi udah pasti data itu adalah informasi. Tapi belum pasti bahwa informasi adalah data. Ngerti gak? Kayak gini nih. Indonesia ya. Indonesia kan ada di dalam Asia ya. Orang Indonesia pasti orang Asia. Tapi orang Asia belum tentu orang Indonesia. Gitu ya. Misal kayak gini nih ya. Pandai mencangkul. Itu adalah salah satu skill yang dimiliki petani. Berarti pandai mencangkul sudah pasti petani. Ya, kalau dibalik kayak gimana? Belum tentu petani itu hanya bisa pandai mencangkul. Ada yang pandai membajak sawah dan lain-lain gitu ya. Intinya ini adalah diagram Venn. Mana yang lebih umum, mana yang lebih spesifik, khusus. Jadi data adalah informasi yang sifatnya khusus yang kuantitatif gitu ya. Oke. Nah, untuk probability ini karena dia sifatnya kuantitatif, bentuknya angka di mana the range nilainya of probability value is around 0 up to 1. So the minimum value is 0. That means this is not possible. So the other hand, the 1 is must be possible. Ngerti? Jadi 0 itu nggak mungkin. Kalau 1 itu pasti. Gitu ya. Kalau 0 nggak mungkin, kalau 1 itu pasti. Jadi nilainya antara 0 sampai 1. Probabilitas. Bisa juga dinyatakan dalam persentasi. Ya kalau persentasi tinggal kali 100 ya. Ya kalau 0 ya berarti 0%, kalau 1 berarti 100%. Tinggal dikali 100 kalau misalnya mau dituangkan dalam persentasi. Oke? Nah, saya udah nyebutin bahwa ya statistik ini adalah suatu alat untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menganalisa, dan memprediksi suatu data untuk memecahkan masalah. Gitu ya. Saya ambil contoh nih, misalkan contoh di engineering. Misal contoh di engineering. Ya. Ini
Ini sebenarnya sebelum memecahkan masalah harus ada decision making dulu sih. Ya inilah, saya pisahin lagi ya. Benefits of statistics. Nah, di mana benefit ini adalah manfaat ya. Jadi manfaat statistik itu ya yang udah dibilangin tadi. Ini untuk data analisis. Dan juga ada data presentation. Ada juga hypothesis testing. Ada juga prediction ya, yang udah kita singgung tadi. Prediction. Nah, semua keuntungan ini itu untuk membuat keputusan ya, atau decision making. Karena tanpa adanya semua ini, kita nggak bisa menentukan suatu keputusan yang tepat gitu. Decision making. Nah, decision making ini untuk memecahkan masalah ya. Solve problem. Jadi tanpa adanya data, kita nggak bisa membuat keputusan yang optimal. Misalkan nih, kalian di himpunan ya, ada divisi akademik misalnya. Tentulah kalian ngukur ya IP dari mahasiswa yang ada. Ngukur IP dari mahasiswa yang ada. Ini IP ya. Atau ini frekuensi, ini IP. Nah, ini misalkan dari 0 sampai 1, yang ini misalnya 1 sampai 2, ini 2 sampai 3, ini 3 sampai 4. Yang 0 sampai 1 segini misalnya ya. Yang 1 sampai 2 segini. Yang 2 sampai 3 segini. Yang 3 sampai 4 sangat kecil sekali. Misal, ini misal. Nah, rata-ratanya ada di sini misalnya ya. Rata-ratanya itu anggaplah 2,3. Nah, ini data yang kalian sudah ukur ya, data collection, data presentation. Jadi ditampilkan dalam bar chart seperti ini. Nah, lalu dianalisis sama kalian. Ini normal nggak sih? Average-nya 2,3 terus persebarannya kayak gini? Nggak normal ya, sementara kalian tahu perusahaan tuh biasanya nyari mahasiswa lulusan fresh graduate itu yang minimal 2,75 atau 2,8. Banyaknya malah 3 ya minimal, banyaknya. Jadi ini nggak normal nih 2,3. Maka dari itu, oh ini keputusannya kayak gimana nih? Kita prediksikan kalau misalnya ini tidak kita ambil kebijakan tertentu, maka banyak dari lulusan teknik mesin angkatan kalian yang nggak terserap ke pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu kan. Maka dari itu kalian harus decision making. Oh, divisi akademiknya harus mengadakan suatu kebijakan untuk misalnya belajar bareng gitu ya, atau ngumpulin soal-soal yang lama terus dibahas bareng-bareng kayak gitu. Misalnya seperti itu. Ya problemnya apa ya? Untuk supaya bisa bergeser nih. Average-nya dari 2,3 ya jadi seenggaknya 2,8 lah gitu kan. Problemnya ini, gimana caranya bisa kita geser ke 2,8. Kebijakannya apa biar tepat? Kebijakannya harus yang bisa membantu seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya contoh di field engineering. Misalnya ada sebuah pabrik yang membuat engine ya. Engine misalnya engine sepeda motor gitu. Nah, engine sepeda motor itu kan bentuknya begini ya. Ada engine block yang tebal deh. Ada engine block nih. Engine block itu bentuknya silinder seperti ini.
Udah belajar gambar teknik kan? Gambar mesin udah ya? Jadi yang ada simbol seperti ini pasti silindrikal ya. Silindrikal ya, ini potongan, gambar potongan ya. Nah, engine block ini adalah guide atau guidance untuk piston biar bisa bergerak translasi ke atas ke bawah. Nah, di sini ada pistonnya ya. Nah, jadi piston ini bisa bergerak ke atas ke bawah. Terhubung dengan yang namanya connecting rod. Nah, ini yang namanya crankshaft. Crankshaft. Nah, mekanismenya gimana? Nah, jadi di sini itu ada yang namanya apa namanya? Untuk mempercikan api. Busi ya, atau bahasa engineeringnya spark plug. Nah, jadi spark plug ini dia membakar yang di sini fuel, air and fuel intake. Ya, jadi ada bensin dan juga yang tercampur dengan udara ya, yang bentuknya kabut seperti ya kalau misalnya kalian bayangin kalau nyemprotin baygon lah gitu ya. Nyemprotin bagian, jadi bentuknya nggak cairan yang masuk ke dalam ruang mesin, bentuknya dikabut dulu, dibentuk kabut dulu supaya lebih efisien pembakarannya, biar lebih irit juga. Nah, air and fuel intake masuk. Nah, spark plug itu fungsinya memberikan percikan api ya. Jadi bentuknya itu dia ada ini ya, ada platinanya di bawah. Kalau zaman sekarang kayaknya udah diganti deh, udah bukan platina lagi. Jadi dia itu cara bekerjanya, dia spark plug ini memberikan tegangan yang sangat tinggi sekali pada platina tersebut. Sehingga bisa ketika tegangannya tinggi sekali akan ada percikan elektron yang bentuknya tuh percikan api gitu. Ada lompatan elektron. Karena tegangannya sangat tinggi jadi bentuknya percikan api. Nah, itu membakar nih di sini, jadi ada kerja ya. Nah, kalau misalnya di sini meledak ya berarti pistonnya bergerak ke bawah. Jadi pergerakan piston itu naik turun ya. Pergerakan piston. Nah, dijaga oleh si silinder blok. Ketika pistonnya naik turun, nah di pergerakannya yang awalnya bentuknya translasi atau pergerakan lurus ya. Jadi berubah menjadi gerakan rotasi di sini. Bayang ya. Jadi ini naik turun ke atas ke bawah. Nah, kalau di sini kan jadinya muter ya. Di crankshaft-nya jadinya muter. Nah, energi inilah yang kita manfaatkan menjadi energi pada roda motor melalui transmisi dulu ya. Di roda motor bentuknya energi putaran atau rotasi. Nah, coba kalian bayangin ya, misalkan kalian bekerja di pabrik yang memproduksi silinder bloknya, memproduksi lubangnya nih. Nah, coba bayangin kalau misalnya lubangnya kegedean, gede banget. Nah, ketika adanya kerja di sini atau ketika adanya terjadi ledakan di sini, apa yang akan terjadi kalau misalnya kegedean? Nggak efisien ya. Ada ledakan yang bocor nih, loss ini tekanan, tekanannya itu loss banget. Nah, jadi ada yang bocor ke kiri ke kanan, jadinya nggak efisien gitu kan. Coba kalian imajinasiin aja kalau misalnya lubangnya kegedean, kalau misalnya lubangnya kekecilan, apa yang terjadi? Seret ya, bisa masuk tapi mungkin seret, adanya friksi yang berlebihan kalau misalnya kekecilan gitu kan. Jadi yang harusnya energinya itu buat bergerak total, ini malah ada energi loss akibat friksi yang berubah menjadi panas gitu. Maka dari itu kita harus mendesain si silinder blok ini dengan dimensi yang cukup ketat gitu. Misalkan ini contoh sederhana aja ya. Contoh nih, kita harus mendesain diameter of cylinder
Misalkan kita set anggaplah 30 mili ya, 30 mili, jangan 30, 50 lah. 50 mm plus minus 0,01. Nah, jadi kita nggak boleh memproduksi silinder ini dengan diameter yang kurang dari 49,99. Nggak boleh juga memproduksi silinder ini dengan diameter yang lebih dari 50,01. Kan plus minus 0,01. Yang ke kiri berarti 50 kurang ya. Kurang 0,01 jadi sekian kan? Yang ke kanan itu ditambah. Jadi nggak boleh kurang dari ini, nggak boleh lebih dari ini. Gitu, untuk menjaga kualitasnya. Tapi ini gambaran sederhana aja ya. Nanti kalian akan belajar di metrologi tentang prinsip Swyan. Jadi toleransinya tuh nggak sesederhana ini. Tapi ya ini anggaplah sederhana, disederhanakan saja dulu. Nah, buatlah sistem produksi nih. Dibuat sistem produksi di mana ini adalah frekuensi, ini adalah diameter. Frekuensi itu jumlah data ya. Jumlah data. Ini toleransinya nih. 49,90, 49,990. Yang ini 50,010 gitu ya. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah, awal bulan gitu ya, ketika produksinya baru mulai, distribusinya kayak gini nih. Jadi banyak yang kita harapkan gitu. Banyak produk yang memang kita harapkan. Jadi yang benar-benar tepat di tengah ya, yang 50,0000-nya itu banyak. Yang melenceng-melenceng dikit ada, tapi nggak terlalu banyak. Nah, misal seperti ini gitu ya. Nah, distribusinya kayak gini. Ini kan sesuai yang kita harapkan kan? Jadi banyak yang ada di dalam toleransi. Dan rata-ratanya juga di tengah banget nih. Awal-awalnya diukur seperti ini. Di bulan kedua, dia bergeser. Jadinya begini nih. Di bulan kedua nih. Jadi yang banyaknya tuh justru yang ada di sini. Nah, jadi begini ya. Si distribusinya tuh. Yang awalnya distribusinya begini, jadi bergeser ke kiri. Nah, kayak gitu. Jadi rata-ratanya tuh misal ya 49,992. Ya emang sih rata-ratanya masih di dalam toleransi, tapi kan ini adalah pertanda buruk ya. Pertanda buruk gitu. Nah, dari sini kita analisa kenapa datanya bergeser seperti ini. Dari bulan pertama ke bulan kedua. Nah, dicari tahu secara engineering kenapa hal ini bisa terjadi. Ternyata setelah dianalisa ya, ketika kita membuat silinder blok, itu kan pakai proses pemesinan ya. Proses pemesinan yang awalnya menggunakan ini gurdi. Gurdi tahu? Drill. Jadi dilubangin pakai pahat drill. Lalu lubangnya itu dihaluskan dengan pahat bor. Jadi yang pertama tahapnya drill, bor. Kalau misalnya lebih halus lagi pakai tahap primer. Ada. Di proses manufaktur harusnya ada ya. Dibahas. Jadi istilah ngebor itu tuh berbeda dengan aslinya. Kalian kan ngebor yang benar-benar dari awalnya nggak ada lubang, terus ada lubang ya. Itu bukan bor. Itu drill atau gurdi. Bahasa Indonesianya. Jadi ngebor itu lubang yang udah ada, kita gedein lubangnya dan lebih halus lagi permukaannya. Itu definisi bor ya, yang sebenarnya. Tapi orang-orang bengkel ngebut bahwa gurdi itu bor. Padahal secara bahasa bukan seperti itu. Nah, setelah dianalisa ternyata pahat bornya itu mulai aus. Aus tuh terkikis ya karena gesekan. Yang awalnya harusnya bentuknya tuh ya kan pahat tuh begini ya. Nah, karena aus ada bagian yang terkikis.
di sini di permukaan dari pahatnya yang mengakibatkan produknya diameternya jadi mengecil ya. Nah, ya karena belum diganti nih pahatnya. Jadi bagaimana nih keputusannya? Setelah kita tahu, setelah dianalisis, oh ini penyebabnya, setelah di data representasinya seperti ini, decision makingnya kayak gimana? Yang logis. Ya diganti pahatnya secara gradual ya, secara dari waktu ke waktu, misalnya ya anggaplah 2 minggu sekali. 2 minggu sekali diganti pahatnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh di bidang engineering. Kalau misalnya nggak diukur, ya kita belum bisa tentu tahu penyebabnya apa kan. Harus ada data dulu. Yang pertama, pergeseran ini sangat penting sekali. Kayak gitu. Oke? Ya ini ya sekilas tentang statistik, tentang definisinya. Minggu depan kita akan membahas tentang probabilitas jauh lebih dalam ya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya akhiri kuliah hari ini? Cukup jelas ya. Jadi minggu depan jam 1 siang ya. Jam 1 siang sampai jam 4 sore. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.